Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan sharing tentang cara menghubungkan domain kita dalam ke Cloudflare, sehingga domain kita bisa diakses, dipakai untuk website kita di situ website. Jadi kita hubungkan dulu, kita ganti DNS-nya ke Cloudflare. Yang perlu kita ketahui dan kita butuhkan sekarang adalah kita mendaftar dulu ke Cloudflare. Contohnya saya login dulu ke dalam Cloudflare. Kalau yang belum mempunyai akun bisa register di sini atau login menggunakan Google atau menggunakan email yang kita punya. Kita login dulu ke dalam dashboard Cloudflare kita. Nah, di samping itu kita juga membutuhkan domain kita, kontrol panel domain kita yang kita beli ke penyedia hosting atau domain yang menjual domain. Saya dalam contoh ini telah membeli domain di ID Web Host karena lagi promo kemarin, promo gratis yang berekstensi .web.id dan myid. Cuman sehari sih kemarin. Jadi saya dapat domain gratis dari ID Web Host. Nah, kita langsung login ke dalam member area dari panel member hosting atau domain kita. Di sini ada domain. Kita klik domainnya. Kita tunggu. Saya mempunyai alamat website assakinah.web.id. Nah, kita sebelum ke sini, kita ke Cloudflare terlebih dahulu. Kita copy tadi ininya. Kita masuk ke dalam dashboard kita di Cloudflare, masuk ke domain, klik overview, add domain. Sebenarnya di sini juga bisa beli domain, tapi domain internasional. Sebenarnya harganya lebih murah di sini. Cuman pembayarannya melalui kartu kredit. Kita bisa add domain, connect to domain. Domainnya apa? Kita paste di sini, assakinah.web.id. Terus ini ada pilihannya, configure AI training a search policy, search allow. Ini kalau mau ini oleh AI, kalau pakai agent, kalau digunakan sebagai training, ini terserah kita mau kita blok atau enggak. Kita pakai defaultnya aja. Ini bermasalah. Terus klik continue.
Nah, kita dipilihkan untuk plan. Nah, kalau kita milih yang free saja, free, karena kita pilih yang versi gratisan saja. Ya, kalau punya dana lebih bisa ini apa namanya? Nah, karena kita baru mau memasukkan pertama kali ini, kita tunggu terus continue to activation. Kan kita set semuanya. Kalau mau pakai add record di sini, tapi kita langsung ke ini aja. Confirm. Nah, kita masukkan DNS ini ke dalam panel domain kita yang kita beli tadi di ID Cloud House. Jadi kita copy, masuk ke dalam sini, ID Cloud House. Ke domain. Ini kan bagiannya nih. Ini ringkasan. Name server. Di bagian name server. Nah, kita ganti di sini yang pertama. Setiap panel member hosting atau ini beda-beda ya. Jadi kita ngikutin tergantung dari panel ininya yang kita punya. Tempat belinya di mana. Jadi ngikutin. Yang penting tahu bahwa yang diganti adalah DNS-nya. Ctrl V. Terus kita ganti name server. Kita tunggu. Nah, perubahan telah disimpan, berhasil disimpan. Terus yang di sini di apa namanya di Cloudflare-nya kita langsung update my name server. Kita tunggu biasanya waktunya antara 10 sampai 30 menit walaupun dalam keterangan di sini itu 24 jam ya biasanya. Tapi pada kenyataannya biasanya antara 10 sampai 1 jam itu udah bisa tersegregasi ini name servernya. Nah, kita tunggu. Terus yang paling penting adalah kita cek email kita di sini di Cloudflare. Nanti dapat apa namanya? Dapat notifikasi email kalau sudah berhasil. Dan nanti kita harus klik ininya, apa namanya? Link yang diberikan. Kalau tidak nanti akan dihapus sama apa namanya? Sama Cloudflare walaupun sudah training. Kayak penting sekali ngecek di sini. Ngecek di email sudah ada masuk belum? Itu. Terus kita refresh. Karena ini baru sekitar 2 menit. Nah, nanti kita push dulu sekitar 10 menit, kita cek lagi. 15 minutes later. Setelah menunggu sekitar 5 sampai 10 menit, kita akan mendapat email dari Cloudflare. Ini sekitar 5 menitan lebih, hampir 10 menit. Nah, kita akan mendapatkan sebuah email dari Cloudflare seperti ini. Ini menunjukkan bahwa domain kita
sudah aktif. Cloudflare network is now boosting asakinah.web.id speed and security. Kita bisa klik view analytic. Nih, sudah ada. Your domain is now protected by Cloudflare. Nah, di DNS sudah kita setting. Ini adalah fitur-fiturnya dari Cloudflare. Selanjutnya kita masuk ke dalam dashboard kita di sit2website.com. Kita masuk ke dalam dashboard kita. Kita mau selanjutnya mengaktifasi agar website kita muncul atau terinstall website. Jadi kalau kita ketik di sini di browser itu masih nol. asakinah.web.id. Nah, dia belum ada. asakinah.web.id karena belum kita isi website. Nah, kita langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam situs website, masuk ke member area kita. Kita klik panduan. Nah, dari panduan sini kita akan dipandu cara untuk menginstal, menghubungkan sheet kita ke dalam Cloudflare. Kita klik panduan. Nah, yang pertama yaitu klik link master. Jadi kita harus copy ini. Ini kita copy ke dalam Google Drive kita dengan cara file, make copy, kita kasih nama sesuai dengan domain kita biar gampang. Domain kita kan asakinah.web.id. Kita pakai gini aja. STW engine. Terus klik make copy. Kita tunggu. Nah, setelah kita sudah punya sheet yang milik kita sendiri yang bisa kita edit. Kalau yang di sini kan nggak bisa kita edit karena view only. Ini kita close saja biar nggak bingung. Nah, ini punya kita. Nah, kita masuk ke step berikutnya. Ambil API Cloudflare. Nah, kita masuk ke dalam Cloudflare kita. Nih, yang pertama ini. Masuk, klik nama domain Anda di Cloudflare pada halaman overview. Terus scroll ke bawah. Jadi kita masuk Cloudflare. Ini masuk ke bagian, kita langsung ke bagian dashboard kita. Kita klik Asakinah ini. Nah, ini udah masuk ke dalam dashboardnya Asakinah di Cloudflare. Nah, di sini sebutin panduannya apa? Scroll ke bawah di sini. Jadi di sini nih, di kanan sini. Nah, ini ada namanya. Nah, nih API Zone ID. Nah, kita masuk ke dalam sheet bagian config. Nah, ini yang ada di atas ini Zone ID. Di sini ada Zone ID. Kita copy, klik copy, masukkan ke dalam sheet ini.
Ctrl V, klik, baru lagi account ID, Ctrl V, API token, API token ini kita lihat di sini cara ngambilnya API token, API token, nih membuat API token kolom F8. Jadi kan ini F8 kan nih F8 API token. Bagaimana caranya? Kita baca di sini biar nggak bingung. Klik profile, my profile, API token, create custom token. Nah, nih masuk sini. Ini ada nih. Langsung di sini juga bisa. Nggak usah pakai sini. Tapi pakai get your API token. Terus create token di sini. Terus create custom token. Di sini kan tadi sebutin create custom token. Custom token. Get started. Nah, kita lihat ininya. Tutorial yang pertama adalah account worker script. Kita pilih edit. Kita ini account. Ini apa tadi? Worker script. Kita ketik workers script. Nah, ini worker script. Ini selectnya edit. Jangan read, edit. Nah, terus yang kedua, workers cafe storage edit. Di bagian account, ini account lagi nih, add nih. Add account worker cafe storage. Nah, ini pilih edit. Yang ketiga, account Dewan edit. Add more lagi, account lagi Dewan. Ketik Dewan, pilih ini edit. Benar edit? Edit. Nah, benar. Terus zone DNS. Ini add more lagi. Ini bagiannya zone. Zone terus apa tadi? DNS. DNS. Ketik aja DNS. Nah, DNS. Nah, ini read. Read kan di sini? Nih. Zone DNS read. Terus zone lagi worker routes. Add more lagi, tapi bagian zone. Terus apa tadi? Worker routes. Worker routes ini edit. Bener kan edit? Edit. Terus zone cache purge. Ini add more lagi. Zone cache purge. Sini pilih purge. Nah, udah selesai semua ini. Kita cek lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, ini tinggal scroll paling bawah. Nih. Ini disebutin di sini. Lalu atur resources ke akun. Nih. Jangan sampai salah ya. Zone resources ke akun, jangan all zone, tapi akun. Nih, bentuk nih, account resources, ini jangan all akun, tapi akun kita nih, yang emailnya ini. Kalau all account nanti yang akunnya beda-beda bisa bermasalah. Ini pilih yang ini, Hachihiro. Nah, terus yang selanjutnya, all zone, yang bawahnya ini all zone. Ini all zone. Nah, ini all zone benar-benar include all zone. Terus nah, ini gambarnya sudah ada nih. Sebenarnya tutorial ini kalau diikutin pasti bisa. Udah. Nanti kita scroll ke bawah.
Ini nah dulu. Ini sudah benar. Kita cek dulu aktif. Nah, nih yang benar-benar nih. IPv address nanti kita harus tambahin di bagian kolom F9. 192.021. Ini kan nanti ini yang proses ini dulu yang kita selesaikan. Ini udah selesai nih. Nah, terus continue. Klik continue. Nama belum kasih nama. Kasih nama dulu harusnya tadi. Namanya websitenya kan As-Sakinah. Nama terserah ya. Ini harus ada. Kalau enggak dia enggak bisa lanjut. Nah, terus create token. Nah, ini harus kita copy, masukkan ke dalam sini. Kita paste di sini. Nah, ini domain. Domainnya tanpa HTTPS. Kita delete asakinah.web.id. Nah, ini DNS. Nah, ini yang ini harus kita hubungkan ke DNS 192. Kita lihat panduannya lagi. Kan udah selesai nih yang bagian IP token. Hubungkan domain dan IP Cloudflare. Pastikan domain Anda sudah ditambahkan dan berstatus aktif di Cloudflare. Yang tadi itu tadi yang kita menambahkan DNS tadi. Terus lalu masukkan record A. Kita balik lagi ke sini. Ke bagian DNS. Kita masuk sini. DNS record. Buat it. Kan mintanya tadi adalah A. Pastikan domain Anda sudah ditambahkan dan berstatus di Cloudflare. Lalu masukkan record E. Record A. Record A itu mana record A? Kita tambahkan record. Nah, ini E kan. Nah, E kalau root ya biarin aja, add juga bisa. Yang paling penting tuh ini. IP address-nya adalah 192, kita copy. Kita copy. Ini kan E udah benar. Type record E. Kalau apa namanya kita domainnya pakai domain root, ya add. Ini pakai add. Nah, ini IP-nya. Nah, udah. Apa ini? Ini cuman atribut doang. Udah, yang penting ini proxy-nya udah ini, udah kita save. Nah, ini yang paling penting. E192.01.2.1. Nah, nih, sesuai dengan panduan yang di sini. 92 ini nge-add, sesuai kan? Sudah. Terus balik ke sini kan sudah kita di sini. Nah, app script. App script ngambilnya di sini. API app script. Pastikan app script URL. Caranya kita klik di sini extension app script. Kita cari nih di sini kita cari yang DB API app script DBGS. Nih kita klik. Ya kan? Udah kita klik, kita deploy. Nih, yang penting kita tentukan dulu ini API app script DBGS db.gs. Deploy new deployment. Kita kasih nama terserah. Umpamanya namanya As-Sakinah. Web ID.
exit S 0, terus ini anyone dengan ini web app, terus deploy. Ini minta otorisasi, kita kasih otorisasi. Kalau ada muncul begini, klik advance, go to untitled, ini select all, terus continue. Kita tunggu update-nya. Nah, ini yang perlu kita copy. App script-nya web app ini kita copy. Kan di sini disebutin. Nih, panduannya ambil app URL app script. Kan gitu. Nih. Aplikasi wajib siapa saja. Ini yang perlu diperhatikan nih, aplikasi web app. Bagian akses US akses wajib pilih siapa saja. Terapkan development saya URL copy. Udah kan? Yang paling ini sesuai dengan ini, udah sesuai, kita terapkan. Ini kita copy. Ini kita copy yang punya kita. Nih, kita copy nih. Copy, kita pastekan di sini. Nih, API app script. Ctrl V. Nah, di sini. Nah, kita tinggal ngurusin lisensi key. Lisensi ini udah kan? Tapi kan ini harus dibikin di share dulu. Kalau enggak nanti nggak bisa. Klik share. Ini kan restricted. Kita klik ini. Bagian anyone with link. Ada anyone with link. Terus klik done. Nah, udah. Udah kan? Kita masuk ke dalam member area lagi di sheet website. Ini panduannya udah. Masuk bagian aktivasi. Copy paste Google Sheet ID. Nah, Google Sheet ID di mana? Di sini. Kita lihat nih. Ini ada tulisan D. Ini kan di sini di atas nih. Ini dari D slash. Nah, ini ID-nya ini. Kita copy sampai slash di sini. Sebelum edit. Nah, ini kan ada slash nih. Itu Google Sheet ID. Kita copy. Nah, kita copy. Setelah kita copy, masuk ke dalam sini, copy paste Google Sheet ID. Ctrl V. Terus nama domain atau subdomain tanpa HTTPS. Jadi asakinah.web.id. Kita cek dulu benar apa enggak. Ininya asakinah, I-nya 2, asakinah.web.id. Kita centang, kita aktivasi. Nunggu. Ini akan terkoneksi dengan server. Error tak terduga. Apa ini? Oke. Masih ada yang error, berarti masih ada yang salah. Ini kita down dulu. Lisensinya belum dapat. Kita ulangi lagi. Ini udah benar. Aktivasi. Error tak terduga. Berarti masih ada masalah di server.
Jadi kalau sudah berhasil masuk ke dalam dashboard, maka akan seperti ini. Kita klik show edit, kita copy lisensi key-nya, kita masuk ke dalam config, kita paste di sini. Ctrl V. Harus kita simpan config. Tutup. Ini udah selesai. Udah selesai, kita cek dulu untuk meng-on-kan apa namanya WGS adminnya, kita on paling bawah. Nah nih, ini paling bawah. Nih, gimana tadi? Nih, ini kan udah on, WGS admin access. Ini bisa di off maupun di on. Kalau di on, terus stylenya kita mau milih apa? Stylenya ada WordPress, ada stylenya WGS, Blogger, Joomla, Wix, Medium, Windows Style atau Linux. Coba kita pakai yang style WGS aja. Kita simpan config. Jangan lupa setiap ada perubahan di dalam config harus di save config. Nah, kita oke, charge berhasil. Kita masuk ke dalam penginstalan. Kita install apa namanya Worker ke dalam Cloudflare melalui Google Sheet. Kita klik install. Baik, kita ulangi lagi. Kita ulangi tadi, kita ngeklik. Sebisa mungkin kursornya kita biarin aja biar kita nggak salah ngeklik. Karena kalau di sheet itu langsung berubah. Enam, yang ke-7, Worker berhasil. Nah, instalasi WGS berhasil dengan sempurna. Silakan uji akses website Anda. Nah, kita klik. Untuk menguji website, kita masuk ke domain kita, asakinah.web.id/WGS admin, sama kayak apa namanya WordPress, WP admin kalau di WordPress, kalau di WGS itu WGS admin. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ini apa masuk ke dalam website, ke dalam login website. Nah, untuk mengetahui login pertama kita lihat di bagian user. Ini user, emailnya admin, kita copy, passwordnya admin. Nanti harus kita ganti. Kita add admin login. Admin 8041. Nah, kita berhasil masuk ke dalam dashboard. Nah, jadi ini belum diinstal. Ini kita masuk ke dalam admin panel kita. Jadi setelah masuk begini, kita bisa menginstal tema di sini. Nah,
Ini kan temanya belum ada. Ini kan temanya kita masih tema login tadi, bawaan ini, kredensial tadi. Kita bisa milih tem di sini. Seumpama kita milih yang umpama saja ini. Ini kan kita nyoba-nyoba sebagai percobaan saja. Kita mau install ini, kita klik install. Di sini banyak pilihan, ada Teknosia, Dawala, Kontraktor Pro, Furniture. Ini bisa kita pilih sendiri nanti. Desa Muroseva. Jadi kita bisa ini pilih. Ini sebagai contoh saja kita install now. Kita tunggu. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menginstal template. Nah, kita bisa melihat ininya, melihat website kita di sini. Nah, di paling atas, dashboard, ini kan ada nih, visit website. Nah, ini template yang kita install tadi. Ini contoh, mungkin itu saja. Nanti kita lanjutkan dengan bagian men-setting, bagaimana setting website kita agar berjalan secara optimal. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.